Selamat datang dan berjumpa kembali Akang Teteh bersama saya Kang Asep. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Di bawah kaki ada rumput, lumpur menempel pasti terbawa. Rezeki halal mesti dijemput dengan ikhtiar serta bertakwa. Seperti biasa, kali ini Kang Asep akan menceritakan sebuah film yang berjudul War yang dirilis pada tahun 2007. Film ini menceritakan Jason Statham yang berperan sebagai agen FBI yang bertekad untuk menjatuhkan seorang pembunuh misterius yang dikenal sebagai Rock setelah rekannya dibunuh olehnya. Penasaran dengan alur cerita selanjutnya? Siapkan cemilan dan minuman, cari tempat posisi nungenah. Mari kita mulai. Okay, let's go. Film dimulai dengan menampilkan dua agen FBI, John dan Tom, yang sedang melakukan penggerebekan terhadap aktivitas anggota triad di sebuah kapal. Saat mereka mulai beraksi, keduanya menemukan beberapa mayat yang sudah tergeletak di tempat itu. Secara samar, mereka melihat seorang pria misterius yang sedang melakukan pembunuhan menggunakan pedang dan pistol. Beberapa penjaga yang tersisa mencoba menyerang, tetapi John dan Tom tetap fokus mengikuti pria misterius tersebut. Namun, tak terduga pria itu muncul dan menembak John. Pria misterius itu yang membawa aura mengintimidasi mendekati John dan bersiap untuk menghabisinya. Tepat saat itu, Tom muncul dengan cepat dan menembak pria tersebut tepat di wajahnya, menyelamatkan John dari kematian. John yang masih terguncang meminta Tom memastikan bahwa pria itu benar-benar sudah meninggal. Keduanya berspekulasi bahwa pria tersebut adalah Rock, seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh Yakuza untuk membantai anggota triad. John menduga demikian karena ia menemukan peluru berlapis titanium yang sering digunakan Rock dalam aksinya. Cerita kemudian berlanjut dengan memperlihatkan kondisi John yang masih cedera akibat luka tembak yang dialami beberapa hari sebelumnya. Saat itu, John menelepon Tom untuk kembali menanyakan kabar tentang pria misterius yang menembaknya. Tom menjelaskan bahwa polisi dan tim penyelamat telah mencari selama 3 hari, tetapi hasilnya nihil. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil terlihat terparkir di dekat rumah Tom. Orang di dalam mobil tersebut tampak memperhatikan foto Tom dan John, menandakan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mengintai mereka. Seorang pria bertopeng memasuki rumah Tom sambil membawa pistol, dan ciri-cirinya pria itu sangat mirip dengan Rock, pembunuh bayaran yang sebelumnya pernah menembak John. Tanpa ampun, pria bertopeng itu menyerang istri Tom. Ketika Tom keluar dari kamar mandi, ia langsung ditembak tepat di wajahnya. Rock lalu menyeret Tom ke sebuah ruangan, memaksanya menyaksikan pembunuhan istri dan anaknya. Setelah itu, pria bertopeng membakar rumah tersebut, meninggalkan kehancuran total. Keesokan harinya, John mengunjungi rumah Tom dan dikejutkan dengan pemandangan mengerikan rumah itu telah hangus terbakar. Polisi yang berada di lokasi mengatakan ada 3 korban, yakni seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak. Untuk memastikan, John memeriksa salah satu mayat yang akan dibawa oleh petugas. Ia tampak sangat terguncang setelah melihat mayat itu. Saat menyelidiki lebih lanjut, John menemukan peluru berlapis titanium, ciri khas Rock, pembunuh bayaran yang pernah menembaknya. Ia pun yakin bahwa Rock adalah dalang pembantaian keluarga Tom. Cerita kemudian melompat di 3 tahun ke depan. Rock, pria yang selama ini diburu John, terlihat memasuki sebuah diskotik milik Yakuza.
Dua penjaga yang mencoba menghentikannya tewas dalam sekejap. Rock lalu masuk ke sebuah ruangan di mana seorang anggota Yakuza sedang asik menikmati hiburan. Rock langsung menembaknya tanpa ragu. Anggota Yakuza lain yang mendengar suara tembakan segera bersiap. Salah satu anggota bahkan membawa seekor anjing untuk menyerang Rock. Namun, anjing tersebut kembali dan membawa bom. Rock berhasil melumpuhkan semuanya. Kini hanya tersisa bos Yakuza yang terluka parah. Sebelum dibunuh, bos tersebut sempat mengatakan bahwa ia akan menghukum seorang yang telah berkhianat kepada mereka. Polisi setempat segera tiba di tempat kejadian untuk menyelidiki. Beberapa saat kemudian, John dan timnya datang mengambil alih kasus ini. Dalam penyelidikan, John menemukan peluru berlapis titanium lagi. Ia pun semakin yakin bahwa Rock adalah pelakunya. Namun, ketika menginterogasi salah satu anggota Yakuza yang selamat, John tidak mendapatkan informasi yang diinginkan. Di kantornya, John memperkenalkan seorang anggota baru bernama Go kepada timnya. Ia kemudian menjelaskan kaitan antara pembantaian anggota Yakuza ini dengan konflik besar antara dua kelompok kriminal. Yakuza yang dipimpin oleh Shiro dan Triad yang dipimpin oleh Cheng yang saat ini tinggal di Amerika. Shiro pernah membantai keluarga Cheng dan berhasil mencuri barang-barang antik milik mereka. Barang-barang itu kemudian dijual di pasar gelap Amerika. Namun anehnya, Shiro sendiri dikabarkan belum pernah menginjak kakinya di Amerika. Kini, hanya tersisa dua patung kuda antik dari koleksi keluarga Cheng. Patung-patung itu dirumorkan akan segera dikirim ke Amerika oleh Shiro. Dan konflik besar pun mulai terendus di balik transaksi tersebut. John memperkirakan bahwa Cheng mungkin telah memperkerjakan Rock untuk mengambil barang antik ini dari Yakuza. Rock dikenal sebagai seseorang yang sering berpindah pihak dan bisa saja kini berpihak kepada Cheng untuk mengkhianati Shiro. Namun, bagi John, yang terpenting adalah merupakan kesempatan besar baginya untuk menangkap Rock, pembunuh yang selama ini ia buru. Sayangnya, wajah asli Rock belum diketahui oleh FBI karena ia sering melakukan operasi rekonstruksi wajah untuk menyamar. Adegan kemudian berpindah memperlihatkan Rock yang sedang bertemu dengan Cheng. Cheng mengungkapkan kekagumannya atas pembantaian yang dilakukan Rock terhadap anggota Yakuza. Namun, Cheng juga mempertanyakan alasan Rock mengkhianati mantan tuannya Shiro. Dengan tenang, Rock menjawab bahwa ia tidak pernah memiliki tuan, sehingga ia tidak merasa mengkhianati siapapun. I have no master, so I have betrayed no. Tell me. Jawaban itu terdengar masuk akal, tetapi Cheng terlihat masih ragu. Untuk memastikan loyalitas Rock, Cheng mengutus dua anak buahnya, Wei dan Joy, untuk menemani sekaligus mengawasi Rock dalam misi merebut kembali dua patung kuda milik keluarganya dari tangan Yakuza. Cerita berpindah ke Jepang, di mana terlihat Shiro Yanagawa, pemimpin Yakuza, sedang berlatih pedang bersama anak buahnya. Dalam latihan itu, salah satu anak buah hampir saja melukai Shiro karena ia kehilangan konsentrasi setelah melihat putrinya Kira yang baru tiba. Sebagai hukuman, anak buah itu harus kehilangan salah satu telinganya. Kira kemudian melaporkan kepada ayahnya bahwa pengiriman dua patung kuda antik ke Amerika sudah siap. Namun, Shiro yang tidak sepenuhnya percaya pada anak buahnya di Amerika memerintahkan Kira untuk pergi ke sana dan memastikan semuanya berjalan lancar. Sementara itu, John mendatangi seorang informan Benny untuk mendapatkan data terbaru tentang Rock. Ketika John menunjukkan foto-foto terkait, Benny mengungkapkan bahwa dokter-dokter bedah yang pernah menangani operasi rekonstruksi wajah Rock telah ditemukan tewas dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini membuat John semakin sulit untuk mengenali wajah asli Rock. Namun Benny menambahkan bahwa mungkin masih ada satu ahli bedah yang pernah menangani Rock dan masih hidup. Benny berjanji akan segera memberitahu John jika ia menemukan informasi terbaru tentang ahli bedah tersebut. Let's tie up loose ends. Yeah, well, there's another surgeon unaccounted for. You let me know the second he surfaces. Adegan berlanjut dengan memperlihatkan Rock yang sedang menyuap kepala polisi bernama Kapten Andrew.
Kapten Andrew adalah petugas yang bertanggung jawab atas pengawasan barang selundupan termasuk pengiriman 2 patung kuda antik milik Yakuza. Saat pengiriman berlangsung, mobil yang membawa patung tersebut dihentikan oleh sekelompok polisi. Anggota Yakuza sempat bingung karena polisi tidak langsung melakukan penggeledahan. Sebaliknya, mereka mengumpulkan anggota Yakuza di satu tempat. Tak lama kemudian, Kapten Andrew muncul dan meminta uang kepada salah satu anggota Yakuza. Setelah mendapatkan uang tersebut, Kapten Andrew pergi. Rock kemudian memerintahkan anak buah Cheng untuk menghabisi semua anggota Yakuza yang ada. Dua patung kuda antik berhasil mereka jarah dan dibawa ke gudang milik Cheng. Rock memastikan bahwa patung-patung tersebut aman di sana. Sebagai hadiah atas keberhasilannya, Cheng memberikan sejumlah uang dan hadiah lainnya kepada Rock. Setelah kejadian itu, John dan tim FBI-nya tiba di tempat kejadian pembantaian Yakuza. Setelah memeriksa lokasi, John menyimpulkan bahwa ini adalah penjarahan yang direncanakan, dan ia yakin bahwa polisi terlibat dalam insiden ini. It's a heist. Between these sedans. Berdasarkan informasi, John mendatangi Kapten Andrew untuk mendapatkan penjelasan. Awalnya Kapten Andrew menolak berbicara, tetapi setelah diinterogasi lebih lanjut, ia mengaku bahwa ia terlibat karena diancam oleh seorang yang tidak dikenal. Orang itu mengancam akan membunuh dirinya dan keluarganya jika tidak bekerja sama. Andrew mengatakan bahwa ia hanya mengikuti perintah orang yang bekerja dengan Cheng. He knows where my kids go to school! Ketika John hendak membawa Andrew untuk memberikan kesaksian lebih lanjut, Rock tiba-tiba muncul dan membunuh Andrew sebelum kabur. John berusaha mengejar Rock, tetapi setelah kejar-kejaran yang panjang, Rock berhasil melarikan diri. Adegan kemudian berpindah ke markas Yakuza, di mana Kira putri Shiro tiba dan bersih tegang dengan anak buah ayahnya. Kira marah karena mereka melakukan pengiriman patung tanpa arahan langsung dari ayahnya. Apalagi kini patung-patung itu telah dicuri oleh Cheng. Di sisi lain, Rock menelepon John menggunakan mesin pengubah suara. Ia memberikan informasi tentang keberadaan 2 patung kuda yang saat ini berada di gudang milik Cheng. Mendengar informasi itu, John langsung memimpin tim FBI untuk mendatangi gudang yang dimaksud. Cheng awalnya menolak untuk membuka gudang tersebut. Namun setelah ditekan oleh FBI, ia akhirnya terpaksa membuka gudang itu. John akhirnya bertemu dengan Rock. Ketika ia memeriksa identitas Rock, nama yang tertera adalah Victor. Meski begitu, John tetap yakin bahwa pria di depannya adalah Rock, pembunuh bayaran yang selama ini ia cari. John mencoba memprovokasi Victor dengan membicarakan kematian Tom dan keluarganya, yang menurut John adalah perbuatan Rock berdasarkan bukti yang ia miliki. Namun, Victor tetap tenang dan terlihat santai, tidak terpancing emosi. Say you remember. Blow my partner's goddamn head off! Rekan John, Wick, mencoba menenangkan John dan mengatakan bahwa tidak ada bukti kuat yang menghubungkan Victor dengan kejahatan apapun. Wick menegaskan bahwa Victor adalah orang bersih menurut data mereka. Meski begitu, John tetap yakin bahwa Victor adalah Rock. Setelah pertemuan itu, diketahui bahwa Rock telah menyimpan 2 patung kuda antik milik Cheng di lokasi aman untuk berjaga-jaga jika Yakuza mencoba mengambilnya kembali. Cheng kemudian meminta Rock untuk tinggal bersamanya sebagai pengawal pribadi guna melindungi Cheng dan keluarganya dari kemungkinan serangan Yakuza. Cheng juga memperingatkan Rock agar berhati-hati terhadap John, yang kini terus mengawasi setiap gerak-geriknya. Sementara itu, Rock diam-diam memanipulasi situasi untuk menciptakan perang besar antara Yakuza dan Triad. Ia membuat beberapa anggota Yakuza memancing kelompok Triad hingga terjadi bentrokan. Dalam kekacauan itu, Rock secara khusus menargetkan Joy, salah satu anggota penting Triad, dan membunuhnya. FBI yang memantau perkembangan situasi menyadari bahwa ketegangan antara Yakuza dan Triad semakin memuncak.
John kemudian membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi pergerakan kedua kelompok tersebut guna mencegah perang besar. Di sisi lain, di kediaman Cheng, Wuti adik Joy meminta Cheng untuk segera membalas dendam atas kematian saudaranya yang dibunuh oleh Yakuza. Namun Cheng meminta Wuti untuk tetap tenang dan tidak bertindak gegabah. Ia menjelaskan bahwa mereka akan membalas perbuatan Yakuza, tetapi harus menunggu waktu yang tepat. Hal ini bertentangan dengan rencana Rock yang ingin mempercepat konflik antara Yakuza dan Triad serta melibatkan FBI. Untuk memuluskan rencananya, Rock memberi informasi kepada Wuti tentang lokasi pertemuan para petinggi Yakuza di sebuah kedai teh. Saat Wuti tiba di lokasi, tempat itu sudah dijaga oleh beberapa agen FBI, termasuk John dan timnya. Beberapa petinggi Yakuza telah tiba di sana dan tidak lama kemudian Wuti muncul dan langsung membunuh salah satu penjaga di luar kedai. Pasukan Wuti tiba di lokasi dan langsung menyerang Yakuza, membantai semua anggota yang ada di sana. John yang tiba bersama timnya langsung bertindak. Ia memimpin operasi sementara rekan-rekannya seperti Wick berusaha menahan situasi. John bahkan sempat melumpuhkan beberapa anggota geng yang mencoba melarikan diri. Bantuan polisi pun tiba dan akhirnya suasana dapat diredam. Namun, ketegangan kembali memuncak ketika seseorang penembak jitu dari gedung sebelah ternyata Rock melepaskan tembakan. Kekacauan ini dimanfaatkan Wuti untuk melarikan diri, meskipun seorang petugas terluka dan Wick terkena tembakan. Setelah situasi terkendali, John sempat melihat sekilas Rock di kejauhan dan mencoba mengejarnya. Namun lagi-lagi Rock berhasil lolos. Tak lama kemudian Rock menelpon Cheng untuk melaporkan apa yang telah terjadi, termasuk pengkhianatan Wuti. Namun di sisi lain Rock ternyata memiliki agenda tersembunyi. Ia mengunjungi putri Cheng, Kira, dan mengungkapkan bahwa ia berniat membunuh Cheng. Rock juga mengakui bahwa bergabungnya dia dan Triad hanyalah bagian dari rencana besar untuk mengacaukan kedua kelompok tersebut. They will assist you in this task as you best. Di sisi lain, John mendapatkan kabar dari Benny bahwa seorang ahli bedah yang pernah merekonstruksi wajah Rock 3 tahun lalu masih hidup. John dan Benny segera menuju rumah ahli bedah itu. Setelah diperlihatkan foto Rock, ahli bedah tersebut menginformasi bahwa itu memang Rock yang ia bantu setelah luka tembak parah 3 tahun sebelumnya. Di kediaman Cheng, seorang penyusup berhasil masuk. Rock yang tampaknya menunggu momen tertentu berada di lokasi. Di ruangan Cheng, tiba-tiba Wuti muncul dan menodongkan pistol ke arah Cheng. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena merasa tidak didukung oleh Cheng dan menuduh Cheng mengkhianati kesetiaan yang telah ia tunjukkan selama ini. Ketika Cheng mencoba meraih pistol di mejanya, Wuti langsung menembaknya. Kemudian Rock muncul dan berhasil melumpuhkan Wuti. You fucking traitor! Dalam situasi tegang tersebut, Rock mengungkapkan bahwa Wuti sebenarnya adalah orang yang paling setia kepada Cheng. Tetapi kesetiaan itu telah dirusak oleh perlakuan Cheng sendiri. Akhirnya Rock mengambil pistol dan membunuh Cheng. Dengan begitu, What's your friend? di luar, para penyusup berpakaian ninja mulai menyerang semua penjaga di kediaman Cheng. Kejadian ini dilaporkan oleh salah satu petugas yang mengintai di sana ke markas FBI. Rock memberitahu para ninja bahwa Cheng istri dan anaknya sudah tewas. Namun ketika para ninja ingin memastikan kebenaran itu dengan masuk, Rock justru mencegah mereka dan membantai seluruh anggota Yakuza tersebut. Ternyata istri dan anak Cheng masih hidup dan Rock diam-diam mengamankan mereka ke tempat yang lebih aman. Kabar tentang serangan ini pun sampai ke markas FBI. John yang melihat foto kejadian itu menyadari bahwa Rock sedang mengadu domba Yakuza dan Triad. Namun motif Rock masih belum jelas, termasuk alasan dibalik penyelamatan istri dan anak Cheng. Sementara itu, Shiro pemimpin Yakuza yang selama ini tidak pernah menginjak kaki ke Amerika
kini tiba di sana. Mengetahui hal ini, John dan timnya segera bergerak untuk menemui Shiro. Di markas Yakuza, John memperlihatkan foto Rock yang dengan santainya membantai anggota Yakuza. Namun Shiro mengaku tidak mengenal orang di foto itu. Jawaban Shiro membuat John semakin marah, apalagi ia terus dihantui oleh kenangan pembantaian Tom dan keluarganya. Di sisi lain, Shiro mulai curiga dengan situasi di dalam organisasinya. Beberapa saat kemudian, Rock tiba di markas Yakuza untuk mengembalikan 2 patung kuda antik kepada Shiro. Namun, ketika sedang berbicara, Rock melihat foto dirinya saat kejadian di rumah Cheng terpajang di depan Shiro. Shiro yang kini menyadari bahwa Rock telah berkhianat, segera menahannya. Shiro memerintahkan anak buahnya untuk memaksa Rock mengungkapkan lokasi tempat ia menyembunyikan istri dan anak Cheng. Rock kini berada dalam posisi yang sulit menghadapi ancaman dari Shiro dan anak buahnya. Shiro akhirnya menyadari bahwa patung kuda yang dibawa oleh Rock adalah palsu. Sementara itu, Rock yang sudah mempersiapkan rencananya memanfaatkan momen untuk melancarkan aksinya. Ia menghabisi 2 penjaga yang mengawalnya dan meledakkan bom yang sebelumnya sudah dipasangnya di ruangan pertemuan. Kini tersisa Rock dan Shiro. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Dalam perkelahian itu, Rock mengungkapkan rasa penyesalannya atas perintah Shiro untuk membunuh istri dan anak Tom. Shiro membela diri dengan mengatakan bahwa ia tidak ingin meninggalkan siapapun yang dapat membalas dendam. Di tengah pertarungan, akhirnya terungkap bahwa Rock sebenarnya adalah Tom yang seharusnya tewas dalam pembantaian keluarganya. Ternyata Tom berhasil membunuh Rock yang asli 3 tahun lalu dan mencuri identitasnya untuk membalas dendam kepada Shiro. Shiro yang terkejut dengan pengakuan Tom mencoba untuk membalik keadaan dengan mengungkapkan rahasia lain. Ia mengatakan bahwa informasi tentang Tom yang pernah melukai Rock dibocorkan oleh John, rekan Tom sendiri. Shiro juga mengklaim bahwa John bekerja untuknya selama ini. Setelah mendengar pengakuan itu, Tom yang penuh amarah mengakhiri hidup Shiro. Beberapa hari kemudian, istri almarhum Cheng menerima kiriman paket misterius berisi patung kuda dengan pesan anonim. Di tempat lain, Kira putri Shiro juga menerima paket serupa. Pesan di dalam paket itu memberikan kesan bahwa Tom telah menyelesaikan rencananya. Tom kemudian meminta John untuk menemuinya di tempat di mana ia dulu nyaris dibunuh oleh Rock. John datang tetapi membawa bantuan dari timnya termasuk Go yang mengintai dari kejauhan. Ketika bertemu tanpa sepatah kata pun, Tom dan John langsung bertarung. Dalam pergulatan itu, Tom akhirnya mengungkapkan identitas aslinya kepada John. Awalnya John tidak percaya, tetapi Tom berhasil meyakinkannya. Tom menjelaskan bahwa mengambil identitas Rock adalah satu-satunya cara untuk mendekati Shiro, karena bahkan Shiro sendiri tidak mengetahui wajah asli Rock. Tom kemudian menuntut penjelasan dari John tentang pengkhianatannya. John mengaku bahwa ia memang memberikan informasi kepada Shiro, tetapi hanya untuk memberikan peringatan kecil kepada Tom. Namun, tindakan Rock justru di luar kendali, yang berujung pada pembantaian istri dan anak Tom. John juga mengatakan bahwa sejak saat itu ia berusaha keluar dari kendali Shiro dan memperbaiki kesalahannya dan menargetkan Shiro untuk dipenjara. John memohon maaf atas apa yang terjadi, tetapi Tom tetap menyimpan dendam. Dari jarak jauh, Go yang mengamati situasi dengan senjata sniper mengarahkan laser merah ke dada Tom. John melihat ini dan memerintahkan Go untuk tidak menembak, mencoba melindungi Tom. Namun, Tom yang sudah tenggelam dalam dendam tiba-tiba menembak John hingga terkapar. Lalu Tom pun menghilang. Di scene selanjutnya, Tom terlihat berjalan santai keluar dari gedung lalu mengendarai mobil mewahnya. Dan film pun tamat. Oke lah Kang Teteh, mungkin ini aja yang bisa Kang Asep bahas. Jika ada kekurangan dalam cerita, saya mohon maaf. Dan jika ingin menambahkan kritik dan saran atau
atau ingin kirim-kirim salam untuk gebetan dan yang akan teteh sayangi, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, semoga Kang Teteh dimudahkan segala rezekinya, dan sampai jumpa di next video.